Paul kan kuliah di Haifa. Terus pendapat Pastor Paul tentang pendapat Ramban itu setuju dengan pendapat Ramban atau setuju dengan apa yang tertulis di Perjanjian Baru? Pendapat yang mana? Pendapatnya Ramban yang mana? Yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Oh, kalau Yesusnya lahir 25 Desember, saya nggak percaya. Yesusnya saya lahirnya tanggal 15 di Siri. Disalibnya tanggal 14 Nisan. Makanya saya percaya Yesus yang itu. Yesus yang mengajarkan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Bukan kalau nggak percaya, bukan Yesus yang terlintas Yohanes, jadi tari-tarian itu, bukan. Ya, oke lah Pastor. Yang tanggal 25 Desember ya kita semua masih tanda tanya lah ya Pastor ya. Kalau saya udah Tapi nggak tanda yang tanya, itu udah positif kalau saya ya. Kalau oh saya ya, udah nggak tanda tanya lagi itu. Ya, iya. Cuman kan gini Pastor. Kalau menurut saya, ya kan, sejak awal kan Yahudi itu sudah menentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yahudi Kecuali yang mana? Nikodemus. Ya, yang sampai sekarang menentang ketuhanan Yesus. Nah, Yahudi yang mana? Yahudi yang mana yang menolak Yesus? 12 murid Yesus Yahudi semua loh. Ya, betul, betul, Pastor. Jadi, Yahudi itu ada dua, yang ikut Yesus sama yang tidak ikut Yesus. Yang ikut Yesus ya itu para rasul dan yang ikut ibadah dia selama Tuhan Yesus hadir di bumi ini sampai usia 33 tahun. Sedang yang tidak ikut dia ya itulah gerombolan kaum ahli Taurat sama ahli kaum Farisi atau ahli-ahli hukum mereka. Dan itu yang terus berlangsung sampai sekarang. Jadi maksud saya, Pastor, kan, kesan saya, entah saya salah tentang Pastor, saya nggak tahu lah. Cuman saya tafsiran saya, Pastor sangat apa ya, setuju dengan pendapat para Ramban itu bahwa Trinitas itu adalah hoak atau fiktif. Padahal Trinitas itu kan ada istilah Trinitas itu kan adanya lebih kurang 300 tahun setelah Yesus mati. Jadi bukan pendapat Yahudi sekarang aja sebenarnya yang menentang ketuhanan Yesus. Waktu dia hidup aja, Yesus ditentang sama kaum Yahudi itu. Kecuali Nikodemus lah. Nikodemus lah yang benar-benar sadar bahwa sebagai ahli Farisi. Dan si Paulus karena dia ketemu Yesus di perjalanan ke Damaskus. Tapi kalau Nikodemus itu dia memang karena roh dalam hatinya itu yang melihat bahwa engkau ini pasti Tuhan. Karena tidak mungkin apa yang kau perbuat ini berasal dari manusia. Jadi kalau menurut saya, Pastor Paul, itu profesor yang di Haifa itu adalah ahli waris dari para Yahudi yang meniatkan membunuh Yesus sewaktu Yesus masih hidup. Dan itu memang tertulis di kitab Wahyu kan, Pastor, bahwa jumlah orang Yahudi itu kan yang masuk ke surga itu hanya 144.000 itu. Kira-kira gitu, Pastor. Apakah jumlah orang yang masuk surga, orang Yahudi cuma 144.000? Salah. Ya. Bapak bacanya harus yang teliti. Karena 144.000 itu bukan orang yang masuk surga loh, tapi yang Ya, orang dimeteraikan. Yahudi. Loh, orang yang dimeteraikan, bukan yang masuk surga. Oh ya, oh. Iya. Dimeteraikan buat apa mereka? Nggak tahu, Pastor. Jadi saksi. Ya. Jadi yang masuk surga, ya banyak. jadi mereka jadi saksi. Nggak cuma 144.000 lah. Banyak lah. Ya, sisanya itu katanya kan dari bangsa-bangsa lain. Banyak lagi.
Loh, yang banyak. bangsa-bangsa lain itu cerita yang lain lagi. Itu kan cerita yang berbeda. Itu kan cerita yang berbeda tadi, Wahyu 7 itu. Ya, 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 makanya saya bilang itu maksudnya pastor. Jadi kalau profesor yang di Haifa itu, Loh, ya enggak, kan, jangan, harus itulah beresin dulu nih, termasuk. harus diberesin dulu nih. Sekarang gantian saya ngomong ya. Iya, iya, Kan pastor. saya sudah dengerin Anda ngomong. Sekarang saya gantian saya ngomong ya. Iya, Tadi yang pastor. 144.000 itu kamu salah. Ya, 144.000 itu adalah yang dimeteraikan untuk menjadi orang Yahudi yang menjadi saksi. Misalnya nih IDF, tentara Israel itu. Nah, misalnya begitu, misalnya ya itu misalnya seperti itu. Contoh, bukan berarti IDF itu ya. Dengarkan baik-baik ya, karena suka salah nih orang Trinitas nih kalau saya ngomong. Dua, apakah saya anti Trinitas? Saya tidak pernah anti Trinitas. Saya dari gereja Trinitas, dibaptis di gereja Trinitas, ditahbiskan menjadi pendeta di gereja Trinitas, sekolah teologi saya S2 dua kali di gereja Trinitas, S3 saya di teologi Trinitas. S3 saya kedua memang dari Haifa, ya. Apakah saya kemudian setuju bahwa Yesus bukan Allah? Saya sangat yakin bahwa Yesus adalah Yehova, bukan Yahweh, ya, tapi Yehova. Beda. Yahweh itu sama dengan Yahoo, ya. Tapi Yesus adalah Yehova sendiri. Nah, apakah saya setuju dengan Ramban? Ramban berkata bahwa Yehova bisa menjadi manusia. Saya setuju. Apakah Yesus adalah Yehova? Ramban tidak setuju. Tapi mengapa Ramban tidak setuju? Karena Yesusnya 25 Desember konteksnya. Yesusnya Trinitas. Nah, dalam hal itu saya setuju dengan Ramban. Karena Yesus itu sebetulnya bukan Trinitas, bukan Unitarian, bukan Oneness. Yesus itu terlalu besar, terlalu luas dalam untuk bisa dimengerti oleh otak manusia, apalagi cuma Trinitas, Oneness, Unitarian. Ya, terlalu sempit. Bahkan Anda tahu Athanasius sendiri nggak bisa bahasa Ibrani, bagaimana dia mau sok-sokan lebih pintar daripada orang Yahudi, mengarang-arang Trinitas, lalu dia berusaha meyakinkan orang Yahudi bahwa bahwa Allah itu Elohim itu Trinitas. Orang Yahudinya ketawa. Kamu nggak bisa bahasa Ibrani, kamu mau menerangkan Alkitab yang nenek moyang saya lahir ceprot aja, oe-nya aja pakai bahasa Ibrani. Karena apa? Ya karena Athanasius nggak bisa bahasa Ibrani. Kenapa kamu lebih pintar dari kita yang bisa bahasa Ibrani? Kan nggak mungkin kan? Nah, itu contoh ya. Terus, ya, apakah saya kemudian berkata bahwa Yudaisme benar? Enggak juga. Bukan masalah benar salah. Ini saya lagi cerita dari sisi orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Karena Yesus yang diajarkan orang Kristen, Yesusnya kudu harus Trinitas. Orang Yahudi bilang, sorry, kamu nggak ngerti apa-apa tentang Elohim kami. Yang kita sembah siapa yang kita sembah? Kan dewanya orang Yahudi kan? Orang Kristen ini kan menyembah dewanya orang Yahudi. Yang kita kenal di dalam nama Yesus. Tapi itu kan dewanya orang Yahudi. Bagaimana kita bisa lebih tahu ya konsep tentang dewa ini daripada orang Yahudi sendiri? Nggak bisa. Ya Trinitas ini, ya karena ini Pak Roh Kudus. Emang Roh Kudus ngajarin Trinitas? Nggak ada lah. Tak kasih tahu ya. Waktu Trinitas itu dikonsep tahun 325, ya, Athanasiusnya langsung dikucilkan. Lalu siapa yang berkuasa gereja saat itu selama puluhan tahun? Unitarian loh. Anda tahu nggak kalau Kaisar Konstantin itu dibaptis sama Unitarian? Unitarian sekarang itu ya modelnya Erastus Sabdono, modelnya Yehova itu loh. Itu Unitarian. Ya. Bayangin, selama puluhan tahun setelah gegeran Trinitas nggak kedengaran, lalu disitunya berkuasa Unitarian. Kaisar Konstantin dibaptisnya berapa puluh tahun, berapa belas tahun kemudian, 325, sorry ya, 335 ya, 335. Sebentar ya, 325, 336 ya, Konstantin baru dibaptis. Sekitar 11-12 tahun kemudian. Artinya Konstantin waktu ngacak-ngacak gereja, bikin dekret apa konsili Nikaya itu, Konstantin belum dibaptis. Bagaimana gereja bisa nurut sama kaisar yang pagan ini? Nurut-nurut iya saja kan, goblok ini gerejanya kan.
mau diobok-obok sama kaisar yang pasti pagan, pasti menyembah berhala. Kaisarnya baru dibaptis 10 tahun kemudian, yang membaptis pun bukan orang Trinitas loh, orang Unitarian loh. Ya, itu fakta. Ya. Jadi apakah Trinitas salah? Ya enggak, itu kan orang Trinitas, dia berusaha menjelaskan kepada orang pagan siapakah Yesus itu. Ya, itu kan kalau ngomong orang pagan, sampai hari ini saja Billy Graham berkata tidak satupun orang bisa menjelaskan tentang Trinitas. Lalu bagaimana kalau misalnya nggak bisa dijelaskan, kenapa harus dipaksakan? Apakah, saya tanya Pak Situmorang kan orang Trinitas, betul nggak? Ya, iya Nah, Pastor. iya, Pak Situmorang ini pendeta ya, apa bukan? Saya hanya bukan pendeta saya, Pastor. Saya hanya sering dengar, sering baca, sering Oke, nonton sekarang video. saya tanya gerejanya Pak Situmorang, ya, apakah bisa menjelaskan Trinitas itu jemaatnya? Berapa Jadi banyak di gereja Pak Situmorang yang mengerti tentang Trinitas? Masuk surga apa enggak itu mereka? Masuk surga enggak Pak Situmorang? Kalau enggak ngerti Trinitas. ya kalau mereka nggak ngerti Trinitas, Pastor, artinya mereka nggak kenal Tuhannya dong. Ya nggak masuk surga. Nah, itulah kesalahannya Pak Situmorang. Itulah kesesatannya. Itu sesat, ya. Karena untuk percaya Yesus syaratnya apa? Untuk masuk surga syaratnya apa? Tapi Apa Tuhan syarat? Yesus bilang, Pastor, sorry Pastor, tapi Tuhan Yesus kan bilang saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya yang Kalau mana? kita tidak mengenal jalan, kita nggak bisa dapat hidup. Ya jalan yang mana? Jalan Trinitas. Jalan ya, Kalau jalan gitu, berarti Tuhan Yesus goblok. Harusnya Tuhan Yesus ngomong, akulah Trinitas. Berarti Tuhan Yesus yang Bapak sembah itu Tuhan Yesus yang goblok. Harusnya dia dari pertama ngomong dong, bilang Trinitas. Saya Trinitas. Kalau kamu tidak percaya saya Trinitas, kamu masuk neraka. Kalau dia tidak ngomong itu dari awal, saya jamin Tuhan Yesus yang Bapak sembah itu adalah Tuhan Yesus yang goblok ya minta ampun. Bikin masalah, bikin perang, bikin bunuh-bunuhan tuh. Serius. Kalau itu yang Yesus yang Bapak sembah itu seperti itu. Dan gara-gara Trinitas Oneness Trinitarian, akhirnya gereja bunuh-bunuhan loh. jadi, Ya kan? sorry Pastor. Halo, Ya, Pastor. Ya, jadi saya kan sering dengar dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Nah, Pak Stephen Tong bilang Yohanes itu menuliskan kitab Yohanes itu setelah dia berusia lebih kurang 100 tahun. Zaman di mana ya kekristenan itu diombang-ambingkan oleh para kaum Gnostik atau ya filsafat-filsafat yang membuat para Kristen itu meragukan kekristenannya. Jadi dengan pimpinan Tuhan, Yohanes menuliskan mengenai siapa itu Yesus, siapa itu Bapa, siapa itu Roh Kudus. Nah, mengenai Trinitas itu memang tak tertulis secara gamblang di dalam Perjanjian Baru. Tetapi Trinitas itu kan sebenarnya pengakuan iman kita bahwa tiga pribadi ini loh, tiga pribadi inilah Allah itu. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Roh Kudus. Nah, tanpa kita mengenal tiga pribadi ini, ya kita tidak kenal Tuhan kita. Nah, itu yang saya tahu dari Pak Stephen Tong. Jadi maka maksud saya kalau itu yang Bapak belajar dari Pak Stephen Tong, entah Pak Stephen Tong yang bodoh atau Bapak yang salah dengar. Ya. Tapi saya kasih tahu, tidak ada kata Trinitas di dalam Alkitab, dan untuk Anda diselamatkan, untuk selamat bukan percaya kepada Trinitas. Sebab dari awal Tuhan Yesus sudah berkata, barang siapa tidak percaya kepada saya yang Trinitas, maka kamu masuk neraka. Harusnya dia ngomong dari awal begitu. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya.
Kalau kamu Ya, itu tidak percaya seperti aku yang apa? Yang Trinitas? ya yang diutus oleh Bapa dari surga. Yang mana nih? Yang diutus oleh Bapa di surga untuk menjalankan rencana Bapa Ya, tentang yang Yesus yang keselamatan diutus itu Yesus manusia. yang mana? Ini kan Ya Yesus yang, Yesus, ya Yesus yang mana? Yesus Yesus yang yang mana? lahir, Yang diutus ini Yesus ya yang mana nih? Yesus yang disalib, Yang yang disalib. mati dan dikuburkan dan bangkit serta naik ke surga. Apakah yang Trinitas? Itu tidak tertulis di Ya udah. Perjanjian Baru. Saya Alkitab setuju, bilang 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melebihi yang tertulis. betul ya. Iya, jangan melampaui yang tertulis, udah selesai di situ. Jangan pernah melampaui yang nggak tertulis, jangan diada-ada deh. 1 Korintus 4 ayat 6 udah jelas, jangan melampaui apa yang tertulis. Orang Yahudi juga berkata, Peshat, ya, tertulis, Pardes, Peshat, Remes, Darasyot. Makanya Paulus, dia seorang Farisi, dia bilang jangan melampaui yang tertulis. Pesyatnya apa, itu yang dipegang. Sebab kalau kita melampaui yang tertulis, kita akan sombong, katanya Paulus. Ya, kita merasa lebih hebat dari yang lain, kita merasa lebih tahu dari yang lain. Padahal yang tertulis nggak begitu. Nah, sebaiknya ya, yang esensial itu sebaiknya yang tertulis. Yang nggak tertulis itu cuman aksesoris saja, pemahaman. Salah nggak Trinitas? Enggak. Yang salah ketika kemudian orang Trinitas ini memaksakan Trinitasnya kepada orang yang tidak percaya Trinitas. Yesus yang mana sih? Yesus yang mana sih yang mau kita percaya? Nah, itu kan yang nggak pernah bisa dijawab oleh orang Trinitas. Yesus yang mana yang disebut sama Paulus Yesus yang lain? Lalu Yesus yang mana Yesus yang diberitakan oleh Paulus? Nah, itu pertanyaannya ya. Jawabannya adalah Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukan Yesus yang Trinitas, bukan Yesus yang oneness, bukan Yesus yang Unitarian. Tapi Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya perjanjian lama tidak boleh dihilangkan. Sudah dibatalkan, Efesus 2 ayat 15. Tetapi tidak boleh dihilangkan. Satu iota pun tidak boleh hilang. Karena itu adalah bukti keotentikan penggenapan Yesus. Ya, Matius 5 ayat 17 sampai 19. Nggak boleh dihilangkan, tapi Yesus menggenapinya. Dan bukan Yesus Trinitas, karena perjanjian lama nggak ada Trinitas. Ya nggak ada satupun kata Trinitas, oneness, tari-tarian itu nggak ada. Jadi tari-tarian itu hanya sebuah pemahaman, hanya sebuah aksesoris. Hanya sebuah aksesoris. Yang penting syaratnya keselamatan Roma 10 ayat 9. Itu tertulis semua yang saya ngomong ya. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus yang mengenapi hukum Taurat itu, Yesus adalah Tuhan, majikan. Ya, dan percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Yesus yang mana? Yang Trinitas, bukan yang mengenapi hukum Torah dan kitab para nabi. Apakah inti dari hukum Torah? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu di Talmud juga ditulis, di Alkitab Perjanjian Baru juga ditulis. Ya kan? Jadi Yesus yang mana? Yang mengajarkan tentang cinta kasih. Kamu akan, Bapa tinggal di dalam kamu tinggal di dalam Bapa, kalau kamu hidup saling mengasihi. 1 Yohanes 4, Yohanes 15. Jadi apa tandanya? Inilah tandanya. Kamu pengikutku. Kalau kamu saling mengasihi. Nah, ini kita mau belajar itu hari ini. Bukan Trinitas. Trinitas itu hanya salah satu cara kita memahami. Sampai hari ini, kalau gitu jemaatnya tadi Bapak bilang ya, itulah anggapan Trinitas berarti jemaatnya Stephen Tong, kalau seperti yang Bapak ngomong, ya, jemaatnya Stephen Tong itu 90% nggak ada yang masuk surga itu Pak, masuk neraka semua.
Karena saya jamin jemaat Seventh kalau suruh jelasin Trinitas, nggak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Tak jamin, Pak. Yang Muriwali itu dokter, yang calon dokter dari Kampen, Deki Gadas, siapa lagi yang dokter terus? Nggak ada yang bisa, Pak. Muriwali debat sama saya, dia kabur, Pak. Siapa yang sini Trinitas? Debat sini sama saya. Jelaskan itu Trinitas apa. Kamu bisa jelaskan tanpa pelintat-pelintut, saya kasih 10 juta rupiah. Ya kan? Saya kasih 10 juta rupiah. Di Indonesia yang bisa menjelaskan Trinitas cuma saya, Joseph Paulusang. Bukan sombong, Pak. Karena iman saya pernah goncang gara-gara Trinitas ini. Lalu saya berdoa sama Tuhan bagaimana cara menjelaskannya. Dan Tuhan menjelaskan dengan cara yang ajaib. Sekaligus dijelaskan oneness itu apa, unitarian itu apa. Dan saya kemudian beyond tari-tarian itu. Beyond unitarian, sabelian, oneness, Trinitas. Beyond, saya di atas semuanya itu, Pak, pemahaman saya. Jelaskan Trinitas gampang banget, tetapi tidak ada satupun teolog di Indonesia yang bisa menjelaskan Trinitas. Cuman saya, Pak, yang bisa menjelaskan. Ajaib ya. Padahal saya tidak anti Trinitas, tetapi buat saya Trinitas, oneness, unitarian itu hanya sebuah cara memahami dari begitu kompleksnya kemahabesaran Tuhan itu. Begitu, Pak. Itu Pak Jadi, itu orangnya. begini, Pastor Paul. Jadi, Pastor Paul, ya Trinitas itu kan bisa dijelaskan secara simpel, bisa dijelaskan secara rumit. Secara simpel nggak bisa. Bapak mau secara simpelnya gimana? Nah, begini, bisa saya jelaskan, Pastor. Yesus itu lahir dari anak darah Maria, tetapi setelah Roh Tuhan, Roh Kudus, ya, ditanamkan di rahim Maria. Dia lahir menjadi manusia. Jangan kelamaan, Pak. Jadi karena kita mau ini, Pak. Bapak kelamaan. Ini kan Allah, ya. Nih, Bapak lihat di gambar nih. Bapak itu adalah Allah kan? Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Ya kan? Itu kan Trinitas kan? Dasarnya itu kan? Ya. Bapak sama dengan Yesus nggak, Pak? Satu. Loh, Bapak sama dengan Yesus nggak? Saya pertanyakan, Bapak itu sama dengan Yesus nggak? Menurut Yohanes 1 ya sama. Nah, Yesus sama dengan Roh Kudus nggak? Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Tuhan itu adalah. Berarti Yesus itu sama dengan Roh Kudus. Dia kan nggak bisa dipisah. Dia kesatuan seperti Pastor Bapak bilang. Bapak itu sama dengan Roh Kudus nggak? Sama. Nah, selamat Bapak masuk neraka. Serius, Pak. Tanya sama Muriwali itu jagonya Trinitas tuh, yang ngaku jago Trinitas. Karena yang Bapak barusan ngomong itu adalah oneness, Pak. Bidat sesat Trinitas, Pak. Ya. Kan tadi kan? Yang Bapak bisa tadi, serius, saya nggak ngerjain Bapak, nggak lagi mocking ya. Ini yang Bapak ngomong barusan, kan tadi kan, Bapak adalah Allah, Yesus adalah Allah, ya, Roh Kudus adalah Allah. Bapak sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapak. Inilah oneness. Nah, Bapak masuk neraka tuh, karena Bapak bidat sesat, katanya Muriwali, katanya Deki Gadas, katanya Esra Soru. Ini bidat oneness yang Bapak jelaskan tadi. Ya kan? Oke ya, cukup. Bapak ikutin khotbah saya selanjutnya. Jelasin. Ya. Tolong Pastor, satu lagi Pastor. Mengenai si Ramban. Nanti Pak, Bapak ikut kelas saja. Nanti karena kita sekarang sudah mau mulai khotbah, saya jam 11:30 jam lagi saya harus berangkat ke Amsterdam. Jadi Trinitas itu ya, Bapak tidak sama dengan Yesus, Yesus tidak sama Roh Kudus tidak sama dengan Bapak. Bapak adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapak tidak sama dengan Yesus, Yesus tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapak. Itulah Trinitas Athanasius yang diajarkan oleh Stephen Tong, Muriwali, Deki Gadas, Esra Soru. Kalau Anda jangan dibilang Stephen Tong, Pastor. Cuman saya nangkap dari pengajaran. Bukan. Emang Stephen Tong ngajar gitu. Ini teologinya Reform, Pak. Saya kan belajar teologi, Pak. Saya ini doktor teologi, Pak. Ya, saya lagi jelaskan kepada Bapak yang benar itu seperti apa Trinitas. Trinitas yang benar
Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya, tetapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya. Tapi homoousia secara esensial, ya, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, mereka sama, homoousia. Tapi hipostasisnya mereka berbeda. Perwujudannya mereka berbeda. Nah, itulah Trinitas, Pak. Nah, tetapi ini akan menjadi pertanyaan. Kalau B sama dengan A, Y sama dengan A, R sama dengan A, mengapa B tidak sama dengan A, B tidak sama dengan Y, tidak sama dengan R? Ini kan aneh. Makanya nggak masuk akal. Ya, simpel sekali. Ya, kalau B sama dengan A, Y sama dengan A, R sama dengan A. Tapi orang Trinitas bilang B tidak sama dengan Y, tidak sama dengan R. Maka nggak masuk akal. Makanya orang Yohanes bilang B sama dengan Y sama dengan R. Katanya orang Yohanes yang tadi Bapak bilang kan, Bapak sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapak. Itulah Yohanes, tapi itu sesat. Dan saya kasih tahu, ya, kalau Bapak sama dengan Yesus, lalu yang disalib itu siapa? Apakah Bapak disalib? Nah, itu kesalahannya orang Yohanes. Bukan sama, Pastor, tapi satu gimana? Jangan kita pakai istilah nah, sama. Iya, sama saja. Itu yang disalib itu Yesus atau Bapa? Ya. Yang disalib Yesus. Loh, tadi Bapak bilang Bapak sama dengan Yesus. Yesus dan Bapa satu. Nah, itulah kesalahan Yohanes. Ya. Kesalahannya Yohanes, mereka tidak tahu siapakah yang disalib, Bapak atau Yesus. Ya, itulah kesalahannya. Masa Bapak bisa mati? Yang mati itu siapa? Yesus atau Bapak itu yang mati? Ya, itulah kesalahannya orang Yohanes. Ya, itu kasih bocoran aja. Oke ya, itu Pak Situmorang masuk kelas evangelis. Ini sorry karena saya jam 11.20 menit lagi saya harus berangkat ke Amsterdam ya untuk pelayanan. Oke, bisa kita sebentar, Pastor. Pastor, sebentar mengenai Ramban. Apakah Ramban itu tidak percaya Yesus karena lahirnya tanggal 25? Ramban tidak percaya Yesus karena Trinitas, Pak. Kan tadi kan sudah saya bilang bolak-balik. Orang Yahudi tidak percaya Yesus karena Yesus